Ngomongnya gini aja Bu ya. Gimana sih? Gini. Oke, halo teman-teman, terima kasih. Kali ini gua kedatangan tamu yang spesial di rumah kajian Salam. Namanya Bu Anca. Halo Bu Anca. Halo juga. Apa kabar Bu Terima Anca? kasih Mas Abi, sehat-sehat. Bu Anca nih orang yang selalu kelihatan ceria, bahagia, ringan, tertawa. Siapapun yang berada di dekatnya itu kayak merasa hidup gitu. Dan aku nih dianggap ade sama Bu Anca. Bu Anca, thank you ya udah mau datang ke tempat saya. Saya pengen ngobrol dan banyak belajar dari Bu Anca nih. Gimana cara Bu Anca menjaga kebahagiaan tiap hari, Bu? Kebahagiaan itu nggak mesti harus dijaga, Oke. tapi dilatih setiap hari. Dan kebahagiaan itu dari kita sendiri, kita yang menciptakan, kita yang manajemen, kita yang menjalankan. Karena bahagia dan nggak bahagia itu nggak masalah, karena itu satu paket yang Tuhan izinkan untuk kita. Oke. Super sekali jawaban Bu Anca. Tapi tadi menarik Bu Anca bilang bahwa kebahagiaan itu harus dilatih sehingga dia jadi sebuah skill. Skill kan hasil dari latihan ya. Ya. Kalau kita sulit melatih untuk bahagia, kan ada orang-orang yang bangun pagi itu langsung gemerungsung gitu, ya kan? Pikirannya terkoneksi dengan masalah. Pernah nggak Bu Anca punya pengalaman gimana level praktisnya untuk melatih kebahagiaan itu jadi nyata? Gitu? Pasti sih. Kita dilahirkan itu, kalau prinsip saya kita dilahirkan itu ya dari kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan itu tidak bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain. Kebahagiaan tidak bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain. Iya, karena cara pandang orang berbeda. Dan dari perbedaan cara pandang orang, kita nggak harus menghakimi. Oke. Nah, kalau saya pribadi, karena sudah mengalami pasang surut naik turun kehidupan. Nah, dalam berumah tangga, bersama suami, juga anak, juga di organisasi suami dulu, dan saya belajar dari seluruh karakter yang ada di Indonesia yang pernah saya kunjungi. Saya nggak punya prinsip bahwa orang ini nggak baik dan baik. Semuanya itu netral. Nah, karena kalau kita sudah memberi penghakiman baik dan tidak baik, disitulah sumber kekotoran hati kita. Kalau menurut saya ya. Dan saya prinsipnya harus belajar terus. Mungkin karena saya dilahirkan, ya saya ini pribadi yang happy, ceria. Meskipun ya setiap orang pasti ada pembelajaran. Saya nggak mau bilang masalah, tapi pembelajaran. Dan dari belajar itu saya selalu berpositif thinking. Saya hanya megang yang saya pahami, saya imani. Prasangka umatku adalah prasangkaku. Dan kita tidak boleh was-was. Udah, itu aja, simple. Ada dua tadi yang aku tangkap, menarik banget. Satu, gimana cara kita melatih kebahagiaan. Menurut versi Bu Anca adalah jangan suka menghakimi orang. Karena begitu kita menghakimi orang, pikiran kita langsung bereaksi. Memunculkan prasangka. Jadilah kita gak bahagia, kan gitu ya. Itu penting tuh. Karena kondisi hati biasanya suka berubah ketika kita nilai orang ya. Nah, jadi penerimaan itu. Jadi pandanglah setiap orang sama, netral, sebagaimana adanya. Dan yang kedua tadi Bu Anca bilang, cara melatihnya adalah dengan positive thinking. Ya teman-teman ya. Positive thinking itu tidak harus selalu berpikir positif terus kan ya. Kadang-kadang boleh loh kita berpikir negatif, tapi jangan kelamaan gitu ya. Karena kadang-kadang kan berpikir positif terus meniadakan yang negatifnya kan ya.
gitu. Jadi keren banget sih Bu Anca memaknai kebahagiaan ya. Satu lagi pertanyaanku, dengan penampilan Bu Anca yang charming, mudah ketawa, relax, happy, pernah ngalamin penderitaan gak sih Bu? Pastilah. Nah, kalau saya penderitaannya itu bukan penderitaan sih, Bukan kalau ya? bagi saya ya pembelajaran. Oke. Nah, itu di saat anak-anak masih kecil ya. Oke. Nah, karena problematika kita itu waktu itu kan teknologi nggak sebagus sekarang. Tapi saya sejak kecil itu udah dididik orang tua. Kebetulan almarhum bapak saya itu seorang tentara. Dan saya juga diajarkan mulai sejak dini itu kalau bahasa orang Jawa itu kita harus prihatin itu tidak harus kita menderitakan batin kita, tapi kita diajak untuk melepaskan. Nah, cara melepaskan kemelekatan itu dengan cara waktu itu ya saya puasa, diajarkan puasa karena saya imannya Muslim, ya dilakukan puasa itu. Terus ya kita ritual-ritual yang sunnah. Nah, pernah juga mengalami karena dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa HP pun cuma SMS ya. Jadi pernah juga sih mengalami stagnan. Ya saya rasa semua perempuan hampa gitu ya. Pasti mengalami seperti itu. Cuma karena udah terbiasa dididik keras ya. Dididik keras itu dalam arti bukan kekerasan. Jadi semakin kesini ya happy. Dan saya tidak mau karena melihat orang berbuat tidak baik kita menghakimi, tidak. Prinsip saya di saat kita di zona aman, disitulah bencana datang. Nah, karena kita harus di zona yang naik turun itu tadi kehidupan, karena itu asik. Bu Anca menerjemahkan penderitaan tuh lebih lembut ya, bukan tentang musibah yang datang, bukan tentang sakit, tapi lebih kepada kondisi hati yang naik turun dan juga kemelekatan pada orang-orang yang kita cintai. Dan kalau berpisah rasanya nggak enak, itu juga penderitaan. Tapi Bu Anca belajar melepaskan dan mengelola hati supaya walaupun hidup naik turun kita tetap bisa stabil. Dan caranya adalah dengan terus belajar tadi. Bu Anca bilang belajar terus supaya kesadarannya naik. Lagi-lagi ya, sembuh atau bertumbuh dengan kesadaran. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pembelajar yang baik. Untuk kita bisa membersamai apa yang ada di sekeliling kita. Satu lagi terakhir, pesan untuk orang-orang yang lagi tidak bahagia, apa Bu Anca? Jangan. Karena kita dilahirkan untuk bahagia. Kita dilahirkan untuk bahagia, bukan tidak untuk bahagia, menderita. Nah, karena ya itu tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pengasih penyayang. Nah, penderitaan kan itu adjustment kita sendiri. Padahal kita tidak boleh untuk menghakimi itu menderita dan tidak. Termasuk jangan menghakimi diri kita gitu ya. Menarik ya. Jadi untuk yang tidak bahagia jangan harus bahagia. Karena hidup memang ditakdirkan, ditujukan untuk mengalami kebahagiaan. Terima kasih Bu Anca insight-nya. Terima kasih Mas Afi. Sukses terus.